Halo Sobat Akunting, selamat datang di OOTV. Baik, tutorial hari ini kita akan coba membuat file perusahaan baru. Di sini sudah ada contoh kasus. Kasus ini kasus resmi yang biasa digunakan untuk sertifikasi MYOB. Kita langsung saja bahas kasusnya ya. Berdasarkan fakta yang diberikan, Anda itu diminta untuk pertama set up the company data file. Jadi kita harus mengatur file data perusahaan. Pemiliknya Mr. Willy, jadi beliau adalah owner dari perusahaan Oracle Hobby Shop. Oracle Hobby Shop itu tipe bisnisnya bergerak di bidang hobby shop. Dia menjual berbagai macam barang yang berkaitan dengan seni dan kerajinan. Mr. Willy kemudian memutuskan untuk menggunakan MYOB Accounting, MYOB Accounting versi 23 untuk menyiapkan laporan keuangan tahunan dari 1 Januari sampai 31 Desember dan juga menggunakan periode akuntansinya 13 nanti digunakan untuk adjustment audit begitu. Oke, kita langsung saja klik MYOB, kemudian klik create. Akan muncul halaman introduction. Ini hanya selamat datang dari MYOB. Klik next. Akan muncul isian. Di sini ada serial number. Dari number ini nomor seri untuk perusahaan atau MYOB yang bisa digunakan selamanya. Jika tidak ada nomor seri, maka hanya bisa digunakan selama 30 hari atau disebut juga versi trial. Oke, sekarang kita isi. Nama perusahaannya Oracle Hobby Shop, bisa diketik atau juga bisa di copy. Sebaiknya hurufnya huruf besar. Kemudian alamat Jalan Anjani Raya, ini bisa kita copy. Nomor telepon, kemudian nomor fax, dan alamat email. Jika semua sudah kita isi, maka klik next. Tahunnya 2016, bulan terakhirnya Desember, sedangkan bulan konversinya adalah Januari. Untuk periodenya 13, sesuai dengan permintaan soal. Oke, jika sudah klik next, di sini akan ada konfirmasi berkaitan dengan financial years-nya. Jadi ini sudah benar, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Next. Untuk bagian account list, Anda cukup memilih pilihan yang pertama. Jadi pilihan yang pertama ini, kita sudah bisa menggunakan langsung akun list atau daftar akun yang disediakan. Ini sesuai dengan perintah soal. Jadi silakan pilih salah satu akun list yang sudah disediakan oleh MYOB. Jadi Anda tidak perlu lagi mengatur ulang akun list. Jika pilihan kedua dan ketiga, ini kita harus membuat kembali daftar akunnya. Jadi butuh pekerjaan tambahan. Next. Untuk industry classification, ini tipe bisnis yang harus kita pilih adalah hobby shop. Jadi agar hobby shop muncul, maka industry classification-nya harus kita ganti all. Jadi semuanya akan muncul. Karena hobby shop itu termasuk perusahaan dagang atau retail. Kemudian tipe bisnisnya kita ganti menjadi hobby shop. Next. Untuk tempat penyimpanan, kita gunakan pilihannya di D. Jadi tinggal ganti, kemudian pilih komputer. Di
penyimpanan D. Kita akan coba bikin dulu folder baru, klik new folder, kemudian hashtag. Namanya terserah Anda, boleh nama Anda. Kemudian klik open, dan kita simpan ini perusahaan kita. Kemudian next, dan untuk pilihan terakhir kita klik command center. Jadi sekarang sudah bisa kita lihat beberapa command center yang disediakan. Yang pertama ada akun, banking, sales, purchase, inventory, dan cart. Ini disebut command center atau pusat komando. Selanjutnya kita harus mengatur preferennya. Jadi harus kita aktifkan option preferennya. Baik, caranya klik setup, kemudian klik preference. Pada bagian sistem yang diminta adalah mengaktifkan warn if job. Ini sesuai dengan perintah soal. Untuk bagian Windows, kita harus mengantik atau membuang checklistnya pada bagian automatically check. Geser ke Windows dan hilangkan checklist automatically. Untuk bagian sales, perintahnya adalah menambahkan checklist pada opsi warn for duplicate invoice. Purchase juga sama, untuk duplikatnya harus kita aktifkan. Jadi yang ini. Purchase juga yang ini. Yang lainnya diabaikan saja. Terakhir, untuk bagian security, kita harus mengklik user ID, kemudian menambahkan user ID baru dengan nama Anda. Sekarang terakhir bagian security, kemudian klik user ID yang ada di bawah. Untuk menambahkan atau add, klik new. Masukkan user ID Anda. Passwordnya harus bisa diingat ya. Gak perlu panjang karena akan menghabiskan waktu. Apalagi kalau nanti gagal. Oke. Kemudian klik OK lagi. Kalau sudah ada di sini daftar user ID-nya, klik OK. Oke, selesai. Dan sekarang perintahnya adalah exit dari Mayob dan pilih no backup. Klik no. Sekarang diminta kembali login ke Mayobi dan gunakan password. Caranya klik open, kemudian pilih perusahaan yang sudah kita buat, kemudian masukkan user ID dan password. Oke, pada bagian ini kita harus pilih bagian yang ketiga, jadi hanya bisa kita gunakan selama 30 hari atau selama 1 bulan ke depan. Klik continue, pilih OK, dan klik no. Anda juga bisa men-checklist atau mencentang bagian ini. Oke, pekerjaan nomor 1 sudah selesai dikerjakan, tuntas. Poin ini Anda akan mendapatkan nilai sebesar 4 poin. Jadi yang pertama membuat perusahaan baru 2 poin, mengatur preference itu 2 poin. Demikian tutorial untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share agar channel ini tetap ada di dunia. Terima kasih.